Saudara-saudara, atas nama panitia Bosami, Hari Natal Bosami, kami di sini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah merupakan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru Bosami kembali. Saudara-saudara, pada malam hari ini banyak acara yang akan kita bawakan. Sebelumnya acara ini dibagi dua, ya, acara ibadah dan acara rekreasi, entertainment. Saudara-saudara, kita akan memulai acara kebaktian kita ini. Tapi sebelumnya saya hendak mengundang Ketua Bosami USA, Bapak Tony Lolong, untuk maju ke depan untuk memberikan kata sambutannya. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara yang saya kekasih. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara pada malam hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara malam hari ini dengan sebaik mungkin. Ya, saya sangat bergembira dengan prestasi dari panitia pada tahun ini, karena ini tahun pertama kita mengadakan acara ini, yang mana saya sama sekali tidak berturun tangan dan tidak direpotkan, dan kita bisa melihat bahwa persiapannya semua beres. Jadi sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk panitia. Hari ini adalah yang kelima kali Bosami USA merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan untuk hadirin yang belum begitu kenal organisasi kami ini, mari saya bacakan artikel pasal 1 dan 2 sebagaimana tercatat di Secretary of State of the State of California. Article of Incorporation of Bosami USA Foundation, a California public benefit corporation. 1. The name of this corporation is Bosami USA Foundation. 2. This corporation is a non-profit public benefit corporation and is not organized for the private gain of any person. It is organized under the non-profit public benefit corporation law for charitable purposes. The specific purposes for which this corporation is organized are to provide charitable assistance and educational programs to the poor, distressed, and underprivileged families and individuals from Bolaang Mongondo, Sangir Talaut, and Minahasa. Berdasarkan apa yang kita baca tadi dari Article of Incorporation, misi Bosami USA yang sudah kita tentukan sejak mulai terbentuknya organisasi ini adalah mempererat persatuan masyarakat Indonesia asal Bosami di Amerika Serikat untuk memperjuangkan kemajuan bersama dalam bidang-bidang rohani, jasmani, ekonomi, dan pendidikan. Bekerja bahu-membahu dengan sukarela untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bosami di Indonesia dan di Amerika. Berdasarkan misi ini, Bosami USA selama 4 tahun lebih sudah sukses membantu pendidikan di daerah Bosami dengan sumbangan dana, memberikan bantuan moral, spiritual, dan material untuk anggota Bosami di Sacramento yang dilanda duka dan sakit, dan berhasil mengadakan event-event yang mempersatukan masyarakat Bosami dan juga masyarakat Indonesia yang lain lewat acara piknik, acara Valentine, Natal dan Tahun Baru, dan acara lain-lain, termasuk acara pertemuan rutin setiap 3 bulan. Untuk ini, sebagai Ketua Bosami, saya mengambil kesempatan pada saat ini untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah bekerja dengan sukarela
dan banyak membantu Bosami menjalankan misi Bosami beberapa tahun terakhir ini. Jadi saya minta untuk Bapak dan Ibu yang akan saya panggil untuk naik ke panggung. Bapak Pendeta Dr. BJ Dompas, mohon naik ke panggung. Bapak Pendeta Agus Tiwa, Ibu Tati Sael Manariang Kuba, atau Bapak Orville untuk mewakili. Bapak dan Ibu Martin dan Santa Walangitan, Bapak dan Ibu Hari dan Yola Simanjuntak, Bapak dan Ibu Melchior dan Anita Lumentut, Bapak Adri Singon, dan Bapak Franky Lumowa. Saya minta semua yang dipanggil namanya tadi untuk naik ke panggung dan akan saya terangkan mengapa mereka kita pilih malam hari ini untuk mendapat penghargaan. Ya, tentunya banyak dari warga Bosami yang selama ini membantu, dan tentunya pada waktu-waktu yang akan datang kita akan memberikan apresiasi. Tapi untuk malam ini bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang akan kita berikan. Ketua Natal Bapak Noldi mana? Odi, tolong naik ke panggung Odi, bantuin saya. Ini dia Bapak Noldi Tiwau, Ketua Natal dan Tahun Baru. Tolong tepuk tangan. Shana, ada Shana untuk mewakili Adri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita memberikan penghargaan kepada Bapak Pendeta Dompas dan Pendeta Agus Tiwa yang selama ini mereka sudah bersedia memimpin ibadah pertemuan Bosami, dan kita tahu bahwa kalau mereka itu mengadakan ibadah dan berdoa di gereja, mereka itu dapat gaji. Tapi kalau di Bosami enggak dapat gaji, ya, jadi sukarela. Jadi kita memberikan sedikit penghargaan. Dan untuk Ibu Tati Sael, saya sangat banyak bantuan dari Ibu Tati, karena waktu tahun 2006 kita banyak sekali banyak mendapat challenges, ya, dan Ibu Tati yang selalu langsung bergerak, ya, dan dia merangkap sebagai, bukan hanya sebagai sekretaris, tetapi juga dia merangkap sebagai bendahara untuk sementara. Dan walaupun dia hamil, ya, dan banyak urusan pribadi, tapi dia tetap juga menjalankan tugas Bosami. Dan untuk Bapak dan Ibu Walangitan dan Bapak dan Ibu Simanjuntak, kami memberikan penghargaan karena mereka dengan senang hati sudah membuka
rumah mereka untuk tempat Bosami mengadakan meeting. Ya, dan itu tidak gampang orang membuka rumahnya untuk orang, apalagi orang Bosami yang suka banyak cincong. Dan ada-ada aja permintaannya. Dan untuk Bapak Melki dan Anita, ya, walaupun kita tahu bahwa mereka itu mendapat banyak percobaan pada tahun yang lalu dengan sakit dan perawatan di hospital dari Bapak Melki, dan juga atas berpulangnya ibu dari Anita, tapi mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan baik untuk Bosami. Dan untuk Bapak Adri Singon, kami memberikan penghargaan atas jasanya yang sudah memimpin perayaan Natal Tahun Baru tahun 2005 yang kita adakan Januari tahun lalu. Dan Bapak Franky Lumowa yang waktu itu juga sebagai wakil sangat aktif dan banyak membantu. Dan walaupun tahun ini kita tunjuk dia untuk menjadi ketua, tapi dia menolak. Tapi walaupun dia menolak, saya lihat dia tetap banyak membantu. Ya. Nah, di pelakat ini dituliskan satu moto, ya, Matuari Masawangan Maleosan. Siapa kira-kira yang tahu arti kata-kata ini? Ya, artinya basudara, baku tolong, baku sayang. Bahasa Manado. Bahasa Indonesianya bersaudara, saling membantu, saling mengasihi. Bahasa Inggrisnya as a family, helping each other, loving each other. Inilah yang harus menjadi ideal Bosami. Terima kasih. Hidup Bosami. Terima kasih banyak Bapak Tony Lolong atas kata sambutan dan juga penghargaan yang telah diberikan kepada pengurus-pengurus yang telah banyak membantu untuk menjalankan atau memperlancarkan acara Bosami ini. Saudara-saudara, seperti saya bilang tadi, acara malam ini cukup panjang bagi kita. Kita akan memulai acara ini dengan acara kebaktian, dan kemudian akan dimulai dengan acara hiburan-hiburan yang akan dibawakan oleh RC Band dan juga Java Band yang khusus datang dari Los Angeles area untuk menghibur kita pada malam hari ini. Dan juga tentunya kita juga akan dihiburkan oleh tari-tarian yang akan dibawakan oleh grup dari South Bay Group, ya. Mereka juga datang dari jauh, dari South Bay, dari San Jose untuk memberikan hiburan bagi kita semua. Saudara-saudara, kita akan memulai acara kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Mari sama-sama berdiri.
sembah dan puji Dia Tuhanmu. Demi kita ini Ia sudah lahir peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Hadirin tetap berdiri, doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Agustinus Tiwa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau yang sudah memimpin, melindungi, dan mempersatukan kami di ruangan ini untuk bersama-sama sebagai keluarga besar Bosami USA untuk menyaksikan kepada dunia di sekeliling kami bahwa Allah yang kami imani di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berpengabah kepada dunia dan kepada setiap umat yang percaya kepada-Mu. Dan untuk itulah ya Tuhan, kami menyerahkan akan mulainya ibadah sampai dengan akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Karena perwakilan dari Sacramento Catholic Indonesian Church belum ada di sini, kami undang Saudara Feki untuk melanjutkan dengan berita Natal dari Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Persembahan pujian kita akan dibawakan oleh Sacramento GKI. Pembacaan Alkitab kita dalam Kejadian 4 ayat 19 oleh Feki Ngoni. Ayat inti kita di dalam acara ini terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Sebelum doa firman Tuhan,
kita akan mendengarkan persembahan pujian yang berupa solo akan dibawakan oleh Nathaniel Tiwa. Shalom. Saya akan membawakan sebuah lagu persembahan, dan kiranya lagu puji-pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin. Terima kasih Saudara Nathaniel Tiwa. Doa firman Tuhan, kami mengundang Pendeta Ferdinand Senduk untuk tampil ke depan. Saya mengundang jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh pengharapan kami hanya di dalam Engkau saja, sehingga kami tidak takut, kami tidak ragu di tahun 2007 yang akan kami hadapi, karena Engkau tetap akan bersama dengan kami, Engkau tetap akan menyertai kami, Engkau tetap akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang luar biasa. Keadaan yang kami tidak tahu akan membawa kami lebih dekat kepada Engkau, akan lebih membawa kami berharap kepada Engkau, sehingga kami dapat memegang satu kepastian, yaitu hanya di dalam pengharapan kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami Tuhan akan mendengar lagi dari firman-Mu.
Biarlah disampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarkan dipuaskan tanah hati kami yang kering. Biar kami Tuhan menerima sesuatu. Karena kami bukan hidup hanya karena dari makan minum, dari roti jasmani. Tapi kami memerlukan firman Tuhan, roti surgawi yang daripada Engkau, yang akan menjadi terang, yang akan menjadi pelita bagi langkah jalan hidup kami tahun 2007, bahkan seterusnya. Dan semuanya ini, hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami berdoa mengucap syukur buat semuanya Tuhan, dan buat hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau membungkus dia dengan darah-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih, dan mempersiapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Dompas, kami hendak mengundang Sakramento paduan suara dari Sakramento Indonesian Company untuk maju ke depan dan menyumbangkan persembahan pujiannya. Mati
Saudara-saudara, kami hendak mengundang juga persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Sacramento GPDI. Sacramento GPDI kami mengundang untuk tampil ke depan. kasih untuk lagu-lagu yang kita sudah dengar sampai sekarang ini. Kepada Ketua Bosami USA, Tani Lolong, semua panitia, dan Ketua Perayaan Natal, Odi di bawah, dan semua panitia.
mengucapkan terima kasih. Bisa dengar? Bisa. Pada semua panitia, kita ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saat malam ini untuk renungan pendek. Kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati akan firman-Nya dan pembahasan yang akan disampaikan malam ini. Mari kita berdoa. Kita semua berdiri untuk berdoa. Bapa kami dan Allah kami yang kami kasihi dan yang kami muliakan, kami berterima kasih oleh sebab persaudaraan dalam Kristus yang kami telah lihat dan nikmati pada pemulaan daripada acara malam ini. Berkati semua pimpinan Bosami Amerika Serikat pada Natal panitia. Kiranya firman Tuhan dapat kami mengerti, untuk dapat kami hidupkan, terapkan di dalam waktu-waktu yang masih ada bagi kami dalam menantikan kedatangan Yesus yang telah lahir, telah bangkit dari kematian setelah dipalangkan dan akan datang kembali. Karena kami mohon semua ini demi nama Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya diminta untuk memberikan pembahasan atau renungan sehubungan dengan moto Bosami dari Minahasa. Sitau, Timau, Tumau tahu. Saya sendiri pun tidak hafal ini. Walaupun sudah bekerja di Minahasa sejak tahun 53, menjadi guru di Tempasa 2, lalu kemudian terakhir sebelum pensiun menjadi rektor di Unpad selama 2 term atau 10 tahun. Namun belum pasti bahasa, kami tidak tahu ini bahasa Tondano atau kami tidak tahu. Tetapi itulah satu moto atau falsafah hidup Minahasa yang digalakkan, dikembangkan oleh yang sudah mendahului kita, Dr. Samratulangi. Kita berterima kasih. Artinya simple. Si tahu berarti manusia. Timau berarti yang hidup. Tumau berarti yang menghidupkan. Tahu sesama manusia. Artinya manusia itu mengapa ya hidup ialah untuk menghidupkan sesama manusia. Siapa Dr. Samratulangi? Dr. Samratulangi adalah salah satu tokoh Minahasa yang terkenal. Dilahirkan di Tondano tahun 1890, meninggal tahun 1949. Mendapat doktornya di Switzerland, dan beliau mempunyai satu tekad untuk memajukan kualitas hidup orang Indonesia pada zaman Belanda. Si tahu, Timau tahu. Menekankan manusia itu hidup untuk memajukan orang lain. Malah dalam bahasa Manado hari-hari, moto ini berbunyi, mari torang baku beking pandai. Mari torang baru beking pandai. Arti luas, man lives to educate others. Men were created as social being. Rom 14 ayat 7. Tidak ada yang hidup untuk diri sendiri. Ayat inti kitab
pada malam ini yang sudah dibacakan tadi. Maafkan, sejak kemarin terganggu sedikit pernapasan. Kejadian 4 ayat 9 mengatakan, hai Kain, di mana Abel adikmu? Where is Abel your brother? Kain menjawab, am I my brother's keeper? Malam ini kita gabungkan moto si tahu mau tahu dengan pertanyaan Allah kepada Kain, di manakah Abel adikmu? Dan jawaban Kain, am I my brother's keeper? Pertanyaan bagi kita ialah, apakah kita ini bertanggung jawab untuk sesama tetangga, sesama saudara? The gospel of selfishness mengatakan bahwa aku bukan penjaga adikku. Bagaimana Kain katakan, apakah aku penjaga adikku? The gospel of selfishness mengatakan setiap orang itu wajib mengurus diri sendiri. Semua kita sibuk, Anda urus urusan dirimu sendiri. Kita sudah pelajari pertanyaan ini dari Kain. Dan jawaban Kain yang mencela akan Khalik. Tetapi 4.000 tahun sesudah Kain, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh seorang pria. Dan orang ini adalah orang berpendidikan. Orang ini adalah seorang lawyer. Seorang lawyer yang datang kepada Yesus dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lawyer ini datang kepada Yesus dan mengatakan, ya guru, apakah yang harus saya perbuat untuk mendapat hidup yang kekal? Oh, kata Yesus dalam ayat 26, apa yang tertulis dalam Alkitab? Apa kamu tidak baca? Dan lawyer itu menjawab, oh, Alkitab mengatakan kamu harus mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Dia sudah hafal. Yesus katakan kepadanya, oh, jawabanmu luar biasa, bagus. Lakukan itu, maka kamu akan hidup. Tetapi lawyer ini hendak membenarkan dirinya sendiri dan bertanya kepada Yesus, siapakah sebenarnya teman sesamaku manusia? Who is my neighbor? Lalu Yesus menjawab pertanyaan daripada orang pintar ini dengan menceritakan satu peristiwa. Yang diceritakan dalam Lukas pasal 10 bukanlah perumpamaan. Karena Alkitab tidak mengatakan bahwa itu adalah perumpamaan. Dan pena inspirasi juga mengatakan bahwa itu bukan perumpamaan. Itu adalah peristiwa yang benar terjadi. Yesus menceritakan kepadanya, ada seorang orang Yahudi berjalan dari Yerusalem ke Jericho. Membedakan cerita, di tengah jalan ia dirampok, dipukul, dilucuti semua pakaiannya, barang-barangnya, dilukai, kemudian ditinggalkan dia setengah mati. Pada waktu orang itu menggeletak di pinggir jalan di antara Yerusalem dan Jericho, maka datanglah seorang imam. Orang imam datang melihat akan orang Yahudi yang menggeletak di pinggir jalan, tapi lewat. Seorang Lewi pun lewat dari tempat itu, kemudian datang lebih dekat, tetapi kemudian melewati tempat itu dan meninggalkan tempat itu.
Tetapi datanglah seorang Samaria. Seorang Samaria datang, dia menaruh kasihan kepadanya, mendekatinya, kemudian membungkuk, lalu ia membungkus, membalut akan lukanya, menuangkan minyak untuk mengobatinya, meletakkan dia di atas keledainya, dan membawa dia ke rumah penginapan dan mengurus dia sepanjang malam di situ. Pagi-pagi orang Samaria ini mengatakan kepada pengurus penginapan, ini uang, gaji satu hari, 2 pence. Tolong urus, nanti kalau saya kembali saya akan bayar yang masih kurang kepadamu. Yesus mengatakan pada lawyer itu, yang manakah menjadi teman sesama manusia? Who of the three was neighbor to the fallen man? Apakah imam atau orang Lewi atau orang Samaria? Jelas kalau menurut cerita, lawyer itu harus mengatakan, oh orang Samaria. Tetapi lawyer itu tidak mau menggunakan istilah Samaria. Karena itulah Samaria ini satu hal yang pantang, yang tidak mau disinggung disebut-sebut. Karena kata Samaria itu sendiri berarti orang berdosa, orang kafir, orang najis, orang yang tidak patut didekati dan orang yang tidak mungkin akan selamat. Kalau saudara mengetahui sejarah Samaria, pada waktu Salomo meninggal tahun 931 sebelum Yesus lahir, maka pemerintahan Salomo terbagi 12 suku. Yang 10 suku memerintah di bagian utara, suku Israel namanya, dengan mempunyai kebaktian di Gerizim di Samaria. Yang 2 suku Yahuda dan Benyamin menguasai wilayah selatan dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Dan ini adalah politik Assyria untuk memecah belah. Kita berterima kasih orang-orang Yahudi merasa mereka masih utuh. Tetapi orang Yahudi merasa dirugikan karena Palestina, wilayah mereka dibagi 3. Yang di utara Galilea, di mana ada kota Nazaret. Yang di tengah adalah Samaria, campuran kafir dengan Yahudi. Yang di selatan pure Yahuda. Jadi orang-orang Yahuda atau Yahudi yang di Yerusalem merasa mereka lebih suci, lebih benar, lebih adil daripada orang Samaria, orang campuran. Malah begitu mereka benci dan jijik akan orang Samaria, bukan hanya istilahnya, tetapi tiap kali mereka menuju dari Yahuda ke Galilea, mereka tidak mau melewati tanah Samaria. Mereka lebih baik menyusur pantai atau pinggir sungai Yordan sampai ke kota umpamanya Nazaret di utara tempat Yesus dibesarkan. Yesus memilih untuk lahir di Bethlehem tetapi dibesarkan di Galilea, di Nazaret. Itu pun satu kota yang tidak harum namanya. Jadi orang-orang Yahudi ini benci sekali akan orang Samaria. Maka Yesus menceritakan cerita ini untuk menanamkan satu perasaan atau filsafat atau teologi yang mencintai sesama. Hubungan dengan sitau, timau, tumau tahu. Orang yang hidup itu hidup hanya untuk menghidupkan sesama manusia. Apa terjadi? Maka lawyer ini pun merasa puas bahwa ia tidak menyatakan kepada Yesus bahwa yang baik adalah orang Samaria. Tetapi sekarang ini dalam dunia kekristenan kita mengetahui digunakan istilah the good Samaritan. Istilah the good Samaritan mempunyai konotasi Samaritan, orang-orang Samaria yang dianggap najis,
Karena Samaria itulah orang berdosa. Orang-orang Samaria dianggap tidak layak, justru mereka ada yang baik. Mereka menolong akan orang Yahudi. Yang sebenarnya orang Samaria bisa ambil alasan. Kalau ada orang Yahudi mengetahui bahwa walaupun dia celaka, tapi yang menolong adalah orang kafir, orang Samaria, ada kemungkinan orang yang hendak menolong itu diludahi. Karena orang Yahudi lebih suka menderita kesukaran, penyakit dan kecelakaan daripada dijamah oleh seorang Samaria yang najis. Begitu hebat. Tapi orang Samaria ini oleh sebab kasihnya, oleh sebab mengetahui siapakah dia punya neighbor atau tetangga, maka ia tidak peduli apapun yang akan dibuat oleh orang Yahudi ini. Ia tahu dia perlu pertolongan, dia tolong sampai kepada kemampuannya yang terakhir. Saudara sekalian, Timoteo itu ditekankan juga dalam Matius 25. Sebagai kesimpulan, dalam Matius 25, bila mana Yesus datang kedua kali, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, Yesus mengatakan, Allah akan kumpulkan semua bangsa di depannya dan memisahkan kambing dengan domba. Maka kepada golongan domba, Allah akan mengatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Domba-domba itu kaget. Apa sebabnya? Ayat 35. Matius 25. Sebab ketika aku lapar, engkau beri makan. Ketika aku haus, engkau memberi minum. Ketika aku sakit, engkau melawat. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu, golongan domba, mengatakan, ya Tuhan, kapan kami melihat Tuhan sakit, Tuhan telanjang, Tuhan dalam penjara, Tuhan lapar. Maka kata Tuhan kepada orang benar, golongan domba, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah lakukannya untuk aku. Orang-orang benar itu bukan mencari-cari pujian. Mereka lakukan itu sebagai satu bagian hidupnya tanpa sadar, tetapi dilakukannya itu kepada Yesus. Lalu golongan kambing pun mendengar suara Yesus. Ayat 41. Enyahlah daripada hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Aku haus, kamu tidak berikan aku minum. Aku orang asing, tidak kamu lawat, berikan tumpangan. Aku telanjang dan kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu golongan kambing menjawab Yesus, tidak katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Tidak pernah kami melihat engkau lapar. Engkau haus, orang asing, telanjang atau sakit atau dalam penjara. Maka ia mengatakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak lakukan juga untukku. Saudara sekalian, Timoteo ini bukan hanya merupakan falsafah, tapi ini harus menjadi pola hidup kita. The Good Samaritan ini yang dibenci, tidak disukai oleh sebab agamanya, kebudayaannya, sukunya, dan etniknya. Bukan orang politik, tapi orang yang polos, yang mencintai siapa saja. Dan Yesus ceritakan ini bukan sebagai satu perumpamaan. This is not a parable. This is a real story. Dan pena inspirasi. Ellen White mengatakan bahwa ini adalah cerita yang benar-benar terjadi. Dan pada waktu Yesus menceritakan ini, baik imam, baik orang Lewi ada di situ mendengarkan. Saudara sekalian, kiranya ini boleh menjadi satu dorongan bagi masing-masing kita
bahwa bila mana Yesus datang kedua kali, kita diminta tanggung jawab kita untuk menjawab pertanyaan, hai Kain, di manakah Abel adikmu? Untuk menjawab pertanyaan, who is your neighbor? Who is my neighbor? Dan seperti the Good Samaritan, tidak tunggu-tunggu, tunggu dulu wartawan mengambil foto saya supaya dimasukkan di surat kabar atau di majalah. Tetapi itu merupakan darah daging daripada satu umat. Umat yang percayakan Tuhan, menghidupkan kehidupan kasih Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan, mari orang baku baking pandai. Mari orang baku tolong. Mari orang baku mengerti. Mari orang baku mengasihi. Dan terakhir, apa yang Yesus lakukan terhadap semua orang, yang kita lakukan terhadap semua orang, sesama manusia, kita lakukan kepada Yesus. Dan semoga bila mana Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanan, kita semua mendengar perkataan, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dicarikan. Sitau, Timau, Timotau, biarlah menjadi darah daging kita sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih.